Pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln memaklumatkan bahwa perbudakan secara resmi telah dihapuskan di Amerika. Namun sebanyak 350.000 kaum kulit hitam masih harus menjalani kondisi yang sama di negara bagian Louisiana. Para pekerja kebun kapas ini hanya memiliki opsi, yaitu untuk tetap bertahan menjadi budak dan menunggu tentara pemerintah membebaskan mereka. Opsi yang terakhir adalah untuk berusaha membebaskan diri mereka sendiri. Sebuah keluarga kulit hitam di sebuah perkebunan kapas sedang menghadapi momen perpisahan. Dengan dipimpin oleh Peter, sang kepala keluarga, mereka sedang melakukan doa bersama, meminta agar mereka selalu dipersatukan. Tidak lama kemudian, beberapa orang kulit putih datang untuk menjemput Peter dari keluarga dan perkebunan tersebut. Tidak terima dengan perlakuan kasar para centeng, Peter pun berontak. Para centeng harus berusaha keras agar bisa membuat Peter melunak, yang sebetulnya Peter bersedia menyerahkan diri asalkan dia diperlakukan seperti manusia beradab, tidak seperti binatang seperti sekarang ini. Perlawanan Peter akhirnya mereda setelah seorang centeng menodongkan pistol kepada istrinya. Peter pun akhirnya digelandang masuk ke dalam kereta yang akan membawanya ke lokasi yang baru. Pemilik perkebunan tersebut telah diminta untuk menyerahkan seorang pandai besinya yang paling handal sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintahan setempat. Kereta itu pun mulai jalan. Kepada keluarga, Peter berpesan agar mereka selalu senantiasa bersama. Suatu saat ia akan pulang untuk menjemput mereka. Para tawanan baru ini dikirim menuju ke lokasi lain masih di negara bagian Louisiana. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, mereka tiba di sebuah lokasi tenda-tenda pekerja. Di tempat tersebut sedang dilakukan pengerjaan proyek pembangunan rel kereta api. Lokasi tersebut dijaga oleh para centeng kaum kulit putih. Selain membangun rel, para pekerja itu bertugas untuk membuat jalur dengan menerabas pohon-pohon. Seiring dengan kabar yang beredar mengenai penghapusan perbudakan, namun karena akses informasi yang masih limited, saat itu menyebabkan telatnya maklumat tersebut tiba di telinga warga. Orang-orang ini masih diperlakukan bagaikan hewan piaraan oleh orang kulit putih di wilayah tersebut. Peter dan para tawanan lain digiring dan ditempatkan di sebuah tempat yang seperti berupa kandang. Baru esok harinya, para tawanan baru ini mulai ikut dipekerjakan. Peter yang aslinya pandai besi ini masih diperbantukan untuk ikut mengangkut gelondongan kayu. Pada saat istirahat, dua orang penjaga berbincang mengenai kepres yang baru mereka dengar. Presiden Abraham Lincoln telah memutuskan untuk menghapuskan perbudakan. Keputusan itu sendiri telah diterapkan 2 minggu sebelumnya. Sekarang ini, para budak sedang membanjiri kota Baton Rouge untuk meminta kebebasan dari tentara Abraham Lincoln. Maklumat presiden tersebut gak ngaruh buat orang kulit putih di wilayah itu. Mereka tetap kejam dan tetap memperlakukan warga kulit hitam sebagai budak. Percakapan dan kejadian itu disimak oleh Peter yang sedang berada gak jauh dari tempat duduk penjaga. Sang penjaga melihat Peter sedang memandang ke arahnya. Ia pun jadi merasa ditantang. Akhirnya masuk lagilah satu jab tepat di ulu hati Peter. Namun Peter ini rupanya berjiwa berontak. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Sang penjaga sudah hendak menembaknya, namun dihentikan oleh mandor proyek. Semua disuruhnya untuk kembali pada pekerjaan semula. Malam harinya, mandor Jim Vessel yang melihat potensi berontak dari seorang Peter, ia mendatangi tawanannya itu dan memberi peringatan bahwa dirinya adalah tuhannya Peter. Peter masih bisa hidup selama dia kasih izin. Untuk itu, Peter pun memohon sesuatu kepada sang Tuhan. Ia minta dikasih makan daging steak yang nikmat. Merasa nggak dianggap serius, esoknya Jim Vessel memasung Peter dengan rantai besi dan menghadapkan kepada anjing piaraannya yang buas. Sepanjang pagi itu, Peter diperlakukan demikian, dibiarkan untuk merasakan rasa takut yang sangat. Dirinya jadi tontonan orang di sekitar. Siangnya di waktu istirahat, Peter mulai dibebaskan dan dibiarkan untuk makan bersama dengan tawanan lain. Kepada para rekannya, ia menyampaikan informasi yang baru ia dengar kemarin bahwa perbudakan telah dihapuskan. Peter berencana untuk kabur dan pergi menuju Baton Rouge. Meskipun rute menuju kota itu sangat berbahaya karena harus melintasi wilayah rawa yang luas, namun bagi Peter, resiko kematian melintasi rawa satu level bahayanya dengan tinggal di lokasi camp tersebut. Saat sedang melakukan pekerjaan, seorang pria kulit hitam yang sudah tua meninggal di lokasi. Peter disuruh untuk mengangkut mayat itu ke lubang kuburan massal. Lubang itu besarnya agak lumayan, para pekerja lain yang pada lemas tidak sanggup untuk menggali tanah untuk mengubur lubang tersebut.
Akhirnya Peter lah yang disuruh untuk melakukan tugas itu. Ia diserahi satu buah singkup. Selagi menggali, Peter mengamati bahwa penjaga di samping sedang berusaha mengokang pistol. Untuk itu Peter pun melakukan antisipasi. Ia ambil aksi duluan, memukul penjaga tadi dengan singkup. Penjaga satunya yang tidak siaga berhasil ia hajar juga dengan perkakas tukang itu. Kedua penjaga itu pun rubuh dan Peter langsung menginisiasi pelarian. Perlawanan seorang Peter membuat pekerja lain pun ikutan kabur. Suasana kamp pekerja serta-merta berubah chaos. Sementara orang yang lain lari seenak jidat, Peter dan teman sudah tahu arah yang akan mereka tuju. Mereka berempat bergerak menuju arah rawa. Mandor Jim Vessel sendiri langsung siap beraksi. Setelah melepaskan beberapa tembakan kepada para budak yang kabur, dia pun segera melepas dogi-dogi kesayangan lalu menaiki kuda untuk memburu para desertir. Peter dan kawan-kawan terus berlari. Mereka sadar bahwa mereka nggak boleh slow dikit. Berusaha tetap siaga, namun ketika waktunya harus kembali lari, Peter dan rekan langsung tancap gas di gigi 4. Demikian pula dengan mandor Jim Vessel dan centeng-centengnya. Dengan panduan dari penciuman para anjing pelacak, mereka menjejaki jalur yang sama yang telah dilalui oleh rombongan Peter. Sampai akhirnya para tawanan pun tiba di pesisir rawa. Peter tidak ada kata mikir, ia langsung menceburkan diri dan berlari menyeberangi rawa yang berada di depannya. Satu orang yang bernama Thomas ternyata malah ketakutan. Thomas ngeri melihat para buaya yang pada nangkring di dalamnya. Ia pun jadi mengerem laju larinya. Pada akhirnya Thomas harus kena terjangan anjing-anjing Jim Vessel yang sangat buas. Sementara para temannya sudah berada di seberang, ia malah habis dikeroyok oleh ketiga anjing itu yang kemudian disusul dengan kedatangan para majikannya. Peter dan kawan-kawan memutuskan untuk lanjut, tidak ada guna mereka harus menunggu Thomas. Beberapa saat kemudian Jim Vessel pun menyuruh anjing-anjingnya untuk mundur. Dia menanyakan arah tujuan teman Thomas yang lain. Jim janji akan memberikan kebebasan. Thomas pun memberikan info arah pelarian teman-temannya tadi bahwa mereka sedang bergerak menuju Baton Rouge. Setelah membiarkan Thomas berjalan menuju rawa, Jim Vessel pun menembak Thomas dan membiarkan tubuhnya dikerumuni buaya rawa. Peter dengan dua orang temannya telah keluar dari belukar dan bertemu di simpang jalan. Sementara Peter lebih cenderung mereka nerabas rawa berikutnya, teman satu yang memegang pistol yang ia ambil dari penjaga, dia lebih memilih lanjut lewat jalur jalan kuda. Rutenya lebih dekat dan ia pun pede karena lagi megang beceng. Pada akhirnya, sekalian Peter berkeputusan untuk mengurai jejak. Barangkali para pemburu mereka akan lebih kesulitan lagi mentrace jejaknya. Peter menyuruh satu orang teman untuk mengambil jalan yang berbeda. Peter memberikan patokan, pokoknya ikutin suara meriam Lincoln di kejauhan. Itulah arah menuju kota Baton Rouge. Peter membiarkan temannya jalan duluan untuk kemudian ia mencari jalur lain menuju arah yang sama. Saat itu, dia mulai merasakan sakit pada kakinya. Rupanya satu tembakan Jim Vessel telah kena di pahanya. Peter pun harus berlari dengan menahan rasa sakit. Darahnya menetes di sekitaran semak belukar. Beberapa saat kemudian, Jim Vessel dan rekan tiba di persimpangan jalan tersebut. Pasukan Jim pun akhirnya berpencar menjejaki bau amis yang dicium oleh para dogi-dogi mereka. Sementara kawan yang satu berjibaku untuk menaklukkan lumpur rawa, Peter lewat ke sebuah jalan setapak yang membawanya ke sebuah rumah warga. Rumah itu adalah rumah seorang warga kulit putih. Mereka sedang berkumpul untuk melakukan makan malam bersama. Peter mengambil kesempatan itu untuk ambil air minum, lalu mencuri satu kain putih dan kentang yang sedianya hendak dibersihkan. Kehadiran dirinya terlihat oleh seorang bocah anak dari yang punya rumah. Jadi pada akhirnya ketika Jim Vessel lewat di depan rumah itu, bocah tadi bisa memberitahukan arah pergi dari Peter. Sementara orangnya sendiri sedang berhenti untuk mengikat lukanya agar darah tidak terus berceceran. Ketika mendengar lonceng yang dibunyikan dari rumah, Peter segera bergegas untuk lanjut. Di pinggiran rawa, ia membuang kain putih itu untuk mengalihkan perhatian dogi. Peter sendiri langsung nyebur ke dalam rawa. Lalu ketika Jim Vessel dan temannya makin mendekat, Peter menahan nafas panjang. Ia nyelam ke dalam air, berusaha sembunyi dari pemburunya. Karena merasa tidak menemukan buruannya, maka Jim Vessel dan rekan pun pindah ke lokasi lain. Sementara di bawah air, Peter yang sedang nongkrong ini kegap sama seekor buaya. Seekor buaya yang besar sekonyong-konyong menyerangnya. Peter berusaha sekuat mungkin melawan dan menahan serangan buaya itu dengan sebilah kayu. Lalu dengan pisau belatinya, ia menusuk kepala buaya itu berkali-kali. Peter berhasil lolos dari ancaman buaya tersebut. Dia pun naik ke atas pohon untuk membersihkan luka cakaran dari buaya itu. Darahnya kembali menetes di dedaunan sekitar.
Setelah itu, Peter pun lanjut jalan menyusuri rawa, seiring dengan rombongan pemburunya yang balik menuju lokasi tadi. Para anjing buas setelah mencium bau amis, mereka menemukan mayat buaya di pesisir rawa. Jim menyuruh anak buahnya untuk memeriksa buaya tersebut. Barangkali saja buruan mereka telah berada di dalam perut buaya itu. Setelah dibelek, perut buaya ini ternyata kosong. Sang buaya yang justru telah menjadi korban keganasan tawanan mereka. Jim makin menyadari bahwa si Peter ini memang berjiwa petarung. Malamnya mereka putuskan untuk buka tenda di lokasi itu dan menikmati menu buaya panggang. Jim bercerita bahwa dulu waktu ia kecil, sebetulnya dia ini diasuh dan diurus oleh seorang wanita kulit hitam. Dulu dia ini sayang banget dengan wanita itu, sampai Jim kecil sempat meminta kepada ayahnya untuk mengajak bibi pengasuhnya duduk bareng makan malam bersama. Di sini muncul doktrin dari sang bokap, sekarang kamu mengajaknya makan bersama, besok hari mereka akan ambil jatah makan orang kulit putih, seterusnya adalah lahan, dan suatu saat orang kulit hitam yang akan menjadi majikan mereka. Kebencian orang kulit putih terhadap para imigran orang kulit hitam ini rupanya didasari pada rasa takut. Oleh sebab itu, mereka tidak mau memberi celah sedikit pun kepada orang kulit hitam untuk bisa bebas bergerak. Demikian juga dengan pendirian Jim Vessel saat ini. Esoknya, kedua belah pihak masih terus menapaki jalannya masing-masing. Peter sendiri berusaha bertahan hidup di tengah rawa. Kini dia sedang melumuri semua badannya dengan lumpur agar baunya tidak tercium oleh para anjing pelacak. 2 malam sudah perburuan itu dilakukan, anak buah Jim Vessel sudah pada menyerah, namun bosnya tetap kekeh agar mereka bisa menemukan buruan-buruannya. Esoknya, secara kebetulan, Peter menemukan sebuah saung milik seorang pemburu buaya. Saung itu dalam keadaan baru ditinggal oleh pemiliknya. Peter menemukan air minum, makanan dan arang perapian yang suhunya masih hangat. Lalu di sebuah pohon ia melihat beberapa sangkar madu. Setelah memanggang sobekan lukanya dengan pisau miliknya yang telah ia panaskan pada arang, Peter pun memanjat pohon tersebut. Bersenjatakan satu wadah arang dengan asap yang masih mengepul, Peter naik untuk mengusir tawon dari sangkarnya agar ia bisa mengambil sumber madu itu. Pada saat yang bersamaan, Jim Vessel sedang berada di sekitaran. Jim mengikuti jejak anjingnya yang masuk ke wilayah rawa. Di sana ia kembali menemukan bekas tetesan darah. Mengamati areal sekitar, dari kejauhan, Jim melihat kepulan asap yang sedang dikepulkan oleh Peter. Maka dari itu, ia pun segera memacu kudanya untuk menghampiri lokasi tersebut. Sementara itu, Peter sendiri telah turun dari pohon untuk segera lanjut pergi. Ia hendak berangkat dengan memakai perahu kano milik si pemburu buaya. Sempat ia hendak dipatok oleh seekor ular berbisa. Setelah Peter membuang ular tersebut, ia menaiki perahu kano itu dan berlayar melintasi danau rawa. Peter menggunakan madu-madu itu untuk mengobati lukanya. Sebagian lagi, ia santap untuk menyegarkan badannya kembali. Berada di tengah hamparan air danau, Peter berusaha untuk menguatkan lagi jiwa dan raga untuk tetap bisa melanjutkan perjuangan. Sementara itu, ketika Peter sudah melaju, Jim Vessel pun tiba di saung milik pemburu buaya. Dia melihat perapian yang masih hangat dengan jejak bercak darah yang masih segar. Sang dogi lalu menggonggong. Dia memberi sinyal bahwa Peter telah kabur dari poin tersebut menuju danau rawa. Sementara sang suami lagi mati-matian memperjuangkan hidup di perkebunan kapas, sang istri pun menghadapi sebuah ancaman. Seorang penjaga datang, ia menyuruh Dodien untuk berkemas-kemas karena dirinya akan segera diciduk oleh seorang pemilik baru. Dodien ini ternyata telah dijual oleh Kapten Leong, sang pemiliknya. Yang bikin Dodien ini berat, ternyata dia dijual hanya sendiri saja, tidak satu paket dengan anak-anaknya. Tidak ada guna bagi wanita ini untuk melakukan protes. Sang penjaga tetap mengintimidasi agar ia menuruti ketentuan majikan. Peter telah tiba di sebuah pesisir rawa dan ia pun segera turun untuk melanjutkan perjalanan. Di situ ia sempat mengambil sebutir bawang bombay yang tumbuh liar di sekitaran. Knowles, si tawanan yang sempat membangkang kepada Peter, ternyata telah duluan berada di tempat itu. Ia langsung menodong Peter. Knowles berang Peter berada di sana karena ia yakin bahwa Peter telah meninggalkan jejak menuju ke arahnya. Peter kemudian menganjurkan agar temannya itu membalurkan bawang bombay ke seluruh badan sebagai obat anti anjing pelacak. Knowles yang angkuh ini kembali menolak anjuran Peter. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sampai akhirnya terdengar suara dogi yang menyalak di kejauhan. Mereka masing-masing langsung bersembunyi. Sementara Peter sembunyi di dalam sebuah pohon mati, Knowles sembunyi di atas pohon.
Keberadaan Knowles terendus oleh anjing pelacak. Para pemburu menyuruhnya untuk segera turun. Knowles balik menodong para pemburunya. Sudah pasti ia menolak untuk menyerah, namun itu tidak berlangsung lama karena kemudian tembakan senapan Jim Vessel langsung menerjang badannya. Knowles pun jatuh ke daratan. Jim Vessel kemudian menanyakan keberadaan temannya yang lain dan menjanjikan kebebasan. Knowles menolak untuk bersikap seperti Thomas. Alih-alih memberi kepada orang kejam itu, ia lebih memilih menyerahkan lehernya. Jim Vessel meladeni tantangan itu. Ia pun menggorok Knowles sampai is dead. Jim memutuskan kepala Knowles untuk mereka bawa pulang sebagai souvenir. Keberadaan Peter sendiri tidak terlacak oleh mereka. Begitu orang-orang kejam itu selesai mengantongi kepala Knowles, mereka pun segera cabut dari lokasi tersebut. Di perkebunan kapas, Dodian memberitahukan kabar buruk itu kepada anak perempuannya yang sudah remaja. Betsy tentunya nggak terima mereka harus kehilangan emak. Dia mengajak ibunya agar sekalian mereka kabur saja dari sana. Melihat Betsy yang sedemikian kekeh, Dodian lalu menyuruh Betsy untuk datang ke pabrik sore harinya. Sore hari, giliran para pekerja untuk mengolah kapas hasil panenan ke dalam mesin pemintalan. Tanpa pikir panjang, Dodian kemudian menyuruh anaknya untuk menggilas tangannya ke dalam mesin tersebut. Dodian mengorbankan tangannya agar ia nggak jadi dijual oleh majikannya. Peter sendiri baru berani keluar dari dalam pohon mati setelah hari mulai gelap. Ia kemudian berjalan keluar rawa menuju jalan tapak kuda. Di sebuah lokasi, Peter melihat sebuah kobaran api sedang menggelora di kejauhan. Tidak lama kemudian sekelompok kuda tanpa berlarian dan salah satunya sedang berada dalam keadaan dijilat api. Peter mendekati lokasi tersebut. Rupanya api itu berasal dari sebuah kandang kuda, rumah dari seorang juragan. Rumahnya sendiri kini mulai terjilati api. Peter mengamati keadaan sekitar. Ia melihat beberapa mayat sedang tergeletak di beranda rumah besar itu. Dia pun kemudian masuk ke dalam rumah. Peter mengedap-ngedap dan menemukan meja makan yang mana di sana terdapat hidangan makan malam. Ia pun segera menyantapnya sembari tetap fokus pada keadaan sekitar. Setelah itu ia pun bergerak memeriksa keadaan. Di sebuah ruangan ia melihat beberapa mayat lainnya. Seseorang telah melakukan pembantaian terhadap sebuah rumah orang kulit putih yang menampung para orang kulit hitam di rumahnya. Peter kemudian menemukan seorang anak kecil yang ternyata masih bernafas. Ia pun segera membawa anak itu keluar dari rumah tersebut. Peter meletakkan anak itu di halaman, lalu pergi hendak membawakannya air, namun anak itu mencegahnya. Anak yang sedang sekarat ini malah memberikan salib miliknya dan meminta agar Peter mendoakannya. Peter menuruti kemauan anak itu. Datanglah kemudian tersangka pelaku pembantaian yang ternyata salah seorang dari anak buah Jim Vessel. Orang itu menodong Peter dan menyuruhnya untuk membiarkan anak kecil itu yang tak lama kemudian dia pun meninggal. Peter menggunakan salib besi pemberian anak tadi untuk menyerang centeng itu yang tak mengira akan mendapatkan serangan. Lalu datang suatu tembakan dari arah belakang. Peter mengambil senapan centeng barusan dan menembakkannya kepada si penembak di belakang. Orang itu pun akhirnya rubuh. Melihat bahwa centeng satu ini adalah sesama orang kulit hitam, Peter malah makin geram. Peter pun menghabisi orang tersebut. Terdengarlah kemudian suara gonggongan anjing di kejauhan. Dengan berbekal pistol dari orang yang telah disikatnya, Peter pun kabur menuju semak belukar. Dogi itu pastinya milik Jim Vessel yang baru balik melakukan pemeriksaan areal sekitar. Seorang anak buahnya yang masih hidup memberitahukan keberadaan Peter, maka Jim Vessel pun setelah membunuh anak buahnya itu, ia pun langsung melakukan pengejaran. Sang Dogi berlari kencang memburu Peter ke dalam semak belukar dan Peter sadar bahwa dirinya nggak akan sanggup untuk lari menghindari Dogi. Maka ia pun ambil posisi di sebuah tempat. Ketika Dogi itu muncul di hadapannya, ia pun segera menembak anjing tersebut lalu kabur ke kedalaman hutan. Baru esok paginya, Peter berhasil keluar dari dalam hutan. Ia sampai di sebuah pesisir danau yang luas. Peter kembali harus bertemu dengan mayat-mayat yang berserakan. Ia pun harus kembali jalan mengendap sambil mencari barang yang bisa disantap. Peter tidak menemukan apa yang ia cari. Orang ini yang tubuhnya sudah sedemikian lemas, akhirnya hanya bisa tergolek di samping sebuah mayat. Beberapa waktu terbaring di sana, terdengar kemudian suara ledakan meriam. Peter pun langsung terbangun. Di situ, ia sadar bahwa dirinya sudah dekat dengan Baton Rouge. Lokasi itu adalah lokasi peperangan tentara Konfederasi melawan Union Army pimpinan Abraham Lincoln.
Tubuh yang lemas itu jadi begitu bersemangat melihat tujuan ada di depan mata. Tidak sadar dia bahwa musuh ternyata sudah ada di belakangnya. Jim Vessel datang dan menghajar Peter. Jim kemudian turun dari kuda dan memperlakukan Peter seperti seekor dogi, menyuruhnya agar memohon untuk diberikan makanan. Jim kembali mengingatkan bahwa dirinya adalah Tuhannya Peter dan saat itulah terdengar suara tembakan. Peluru itu tepat bersarang di leher Jim yang membuat Tuhan KW ini ujug-ujug rubuh. Tembakan itu rupanya telah dilepaskan oleh seorang tentara Union Army. Mereka yang semuanya terdiri dari orang kulit hitam segera menghampiri Peter untuk kemudian memberikan pertolongan. Peter dibawa ke tenda pasukan tersebut untuk diberikan perawatan. Di lokasi tenda itu telah bergabung pasukan dari warga kulit hitam dan warga kulit putih simpatisan dari Pak Presiden. Mereka berada di sana untuk memerangi pasukan konfederasi yang sedang berusaha berontak untuk membuat sebuah negara sendiri. Tahun itu adalah akhir-akhir dari Perang Sipil Amerika. Beberapa hari menjalani perawatan, tubuh Peter mulai segar. Ia pun mulai didaftar sebagai calon warga negara. Petugas menanyakan nama dan asal-muasal Peter. Orang ini ternyata adalah imigran asal Haiti. Peter ingin agar petugas sekalian mendata keluarganya yang masih berada di rumah pemiliknya. Ia menuntut agar sang petugas mengikuti maklumat Pak Presiden bahwa perbudakan telah dihapuskan. Aturannya ternyata tidak sesimpel itu. Mereka tidak bisa begitu saja mendata para warga yang masih berada dalam kepemilikan orang lain. Bagi Peter sendiri, pihak angkatan bersenjata mewajibkan dirinya untuk turun menjadi prajurit agar sekalian bisa ikut bantu melumpuhkan pihak seberang yang masih berontak. Peter pun mulai mengantri untuk menjalani perekrutan sebagai tentara. Sebelumnya, dia diminta untuk melakukan sesi foto. Pihak pemerintah ingin mengambil figur seorang Peter sebagai bentuk penggambaran akan kejamnya perbudakan di Amerika. Fotografer itu mengambil objek punggung Peter yang penuh dengan luka bekas cambukan. Foto ini yang membuatnya kemudian dikenal sebagai The Whip Peter atau Peter korban cambukan. Ini foto aslinya, guys. Setelah itu, dengan didampingi oleh Kapten Saliu, Peter dihadapkan kepada Jenderal William Dwight. Saat itu, pasukan Union Army sedang menghadapi tantangan hebat dari meriam-meriam milik pasukan konfederasi. Sementara info yang baru tiba, pasukan pemberontak ini sedang menunggu datangnya pasukan dukungan yang akan segera tiba di dermaga Hudson. Jadi pada akhirnya, pasukan Union Army harus mau nekat agar bisa mendobrak barikade meriam lawannya sebelum tambahan pasukan musuh itu tiba di dermaga Hudson. Jenderal Dwight masih belum menugaskan Peter untuk turun bersama pasukan. Melihat foto profil Peter yang banyak bekas cambukan, sang jenderal menyimpulkan bahwa orang ini bukan petarung, namun cuma pembangkang. Sementara Kapten Salio hendak bubar jalan, Peter yang gak enak dibilang pembangkang, kemudian menjelaskan bahwa ia mendapatkan bekas luka-luka itu memang karena ia selalu berusaha melawan. Suatu saat ia dicemplungkan ke dalam sumur, ia melawan kemudian dicambuk. Suatu saat lagi, kakinya disulut besi panas, ia pun melawan dan kemudian kembali mendapatkan cambukan. Begitulah seterusnya selama hidupnya diisi dengan perlawanan, bukan dengan pembangkangan. Begitu tegas Peter. Teryakinkan dengan keseriusan Peter, Jenderal Dwight pun menugaskannya untuk ikut dalam penyerangan esok hari. Besok harinya, sejak waktu subuh, kelompok pasukan pimpinan Kapten Saliu berbaris dan bergerak menuju areal pertempuran. Sebelumnya, Kapten Saliu mencoba mengkobarkan semangat anak buahnya bahwa pertempuran ini adalah usaha mereka untuk mendapatkan kebebasan. Sebagai manusia yang bermartabat, sudah seharusnya mereka meraih sendiri kebebasan tersebut, tidak hanya menunggu untuk diberikan. Para pasukan memahami arti dari perjuangan itu yang mereka lakukan tidak hanya untuk kebebasan mereka sendiri, tapi juga bagi kebebasan sebuah keluarganya. Mereka pun masuk menuju front pertempuran dengan berani meskipun beberapa di antaranya sudah ada yang langsung terkena sapuan peluru lawan. Pertempuran yang sengit pun terjadi. Pasukan Union Army dengan gagah berani mencoba mencapai barikade musuh yang dijaga ketat oleh meriam jumbo milik mereka yang sangat mematikan. Peter sempat terlontar oleh ledakan yang singgah di dekatnya. Untuk sementara ia pun tak sadarkan diri. Terjangan bom meriam itu memang sangat membagongkan. Pasukan Union Army sangat dibikin kewalahan meskipun mereka sendiri sudah berhasil merangsek masuk mendekati areal parit musuh. Kapten Saliu dengan gagah berani memimpin pasukannya. Dia maju ke tengah pertempuran meskipun pada akhirnya ia harus menerima terjangan peluru lawan. Sang kapten gugur dalam pertempuran itu.
Peter pun pada akhirnya kembali bangun. Ia langsung ambil senapan dan berusaha melakukan tembakan. Berada di areal yang terbuka membuat Peter harus kehilangan senapannya yang terkena sabetan peluru. Dia pun merangkak menuju parit dan mengambil senapan milik seorang rekan yang telah tewas. Peter melihat bahwa kondisi pasukannya kini benar-benar terdesak. Kalau mereka diam saja, mereka akan menjadi bulan-bulanan serangan musuh. Oleh karena itu, ia pun ganti pemimpin pasukan, mengajak rekannya untuk terus mendekati meriam lawan. Aksi mereka itu memang mengorbankan banyak nyawa, namun at the end of the day, pasukan Union Army mulai menduduki parit-parit pertahanan pasukan konfederasi, dan ketika hari mulai petang, bendera dari pasukan pemberontak itu akhirnya berhasil mereka turunkan. Beberapa waktu kemudian, atas informasi dari Peter, pasukan Union Army turun ke wilayah perkebunan kapas milik Kapten Leong yang memang banyak memiliki budak kulit hitam. Disinilah target utama Peter selama ini untuk mencari keluarganya yang masih tertinggal. Pasukan Union Army datang, sekalian mereka mengacak-acak rumah sang juragan yang mana dia ini mantan kapten dari pasukan tentara negara konfederasi yang memberontak. Kapten Leong ditemukan tidak berdaya, dia langsung dieksekusi, bayar kontan di lokasi. Pasukan tersebut kemudian berhenti di antara para penghuni kamp perkebunan yang kebingungan. Komandan pasukan mengumumkan bahwa mulai saat itu, mereka semua dinyatakan bebas dari status budak dan akan dikasih jatah satu rumah per 5 orang. Bersamaan dengan momen itu, sepanjang tahun 1865, terdata sekitar 4 juta warga kulit hitam berhasil dibebaskan dari perbudakan. Meskipun perjuangan mereka sendiri masih panjang dalam meraih kesetaraan. Sementara yang lainnya sibuk berbahagia, Peter masih harap-harap cemas karena ia masih belum menemukan keluarganya. Peter terus keliling dan mencari di antara para pekerja yang jumlahnya sangat banyak itu. Ia sudah hampir frustasi ketika akhirnya ia melihat seorang ABG yang tersenyum kepadanya. Anak itu adalah Betsy yang masih berada bersama adik-adiknya. Muncul kemudian Dodien yang juga masih berkumpul dengan anak-anaknya meskipun tangannya sekarang sudah dalam kondisi cacat. Keluarga sederhana ini pun akhirnya bisa mewujudkan mimpi untuk bisa kembali berkumpul bersama. Foto profil yang memperlihatkan luka di punggung Peter selanjutnya melanglang buana ke berbagai negara, membawa gambaran dan cerita akan kekejaman perbudakan terhadap warga kulit hitam di Amerika. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.